Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Hashim Asyir Asy'ari pendiri NU. Qaddasallahu sirruhu wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihad. Di antara kelompok-kelompok yang sesat, yaitu orang-orang mankolah, orang yang mengatakan bil hululi, orang yang mengatakan bahwasanya Allah menetap, istilahnya hulul, Allah berada di dalam tubuh manusia, wal ittihad, dan menyatu dengan manusia. Jadi manusia dianggap menyatu dengan Allah. Orang yang berkeyakinan seperti itu atau mengucapkan hal seperti itu, maka dianggap sesat. Siapa mereka? Orang yang mengatakan Allah berada di dalam tubuh manusia, wahum jahalatul mutasawwifati, yaitu orang bodoh-bodohnya dari kalangan orang yang bertasawuf. Jadi orang yang bertasawuf dan bodoh maka akan menganggap Allah berada dalam diri manusia. Yaquluna innahu ta'ala al-wujudul mutlaq. Mereka mengatakan innahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud al-mutlak, bahwasanya Allah itu ada secara mutlak. Wa inna ghairahu la yattasifu bil wujudi aslan, dan sesungguhnya selain Allah itu tidak ada mempunyai sifat wujud. Artinya saya atau Anda yang mendengarkan rekaman ini tidak dianggap ada, karena yang ada itu hanyalah Allah. Nah, ini keyakinan mereka. Hatta idza qalu al-insanu mawjudun, hatta idza qalu, hingga apabila mereka mengatakan al-insanu mawjudun, manusia ada. Maka makna daripada fa ma'nahu anna lahu ta'alluqan bil wujudil mutlaq. Arti daripada manusia itu ada, kata mereka, adanya manusia itu memiliki ta'alluq bil wujudil mutlaq, dengan wujudnya Allah, wa huwa Allah, yaitu Allah. Qala al-alamatul amiru fi hasyati Abdissalam. Syekh Al-Amir, Syekh Amir, seorang yang sangat alim, mengatakan, berkomentar di dalam Hasyiyah Abdissalam, di dalam kitab Hasyiyah Abdissalam. Perkataan yang barusan itu, yang menganggap hanya Allah yang ada, yang manusia itu hanya wujud manusia itu hanya berkaitan, berta'alluq dengan wujudnya Allah. Wa huwa kufrun sorihun. Ini adalah perkataan yang kafir secara jelas. Kemudian beliau menegaskan dengan wala hulula wala ittihada. Tidak ada Allah menetap dalam diri benda atau tubuh manusia. Wala ittihada, dan tidak ada manusia menyatu dengan Tuhan. Ya, tidak ada seperti itu. Fa in kana waqa'a min akabiril auliya ma yuhamu dzalika uwila bima yunasibuhu. Sekarang apabila ucapan itu terucap dari akabiril aulia, dari pembesar-pembesar para wali, ma yuhimu dzalika, sesuatu yang diprasangkakan sebagai ucapan tadi itu. Jadi pembesar aulia seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Hallaj, seperti Syekh Siti Jenar, ketika mengucapkan seperti itu maka ditakwil uwila bima yunasibuhu kama yaqa'u minhum. Ya, ditakwil dengan sesuatu yang pantas, artinya tidak terlepas dari koridor syariat. Kama yaqa'u minhum fi wahdatil wujud, sebagaimana yang terjadi di antara pembesar para wali itu di dalam wahdatil wujud. Wahdatil wujud, esa dalam keberadaan. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian ulama, ini Al-Hallaj, ma fil jubbah illallahu, ma fil jubbati illallahu. Ya, ini namanya istisna yang tidak menyebutkan mustasna minhu, ya, mustasnanya. Kemudian nafi didahului oleh ma fil jubbati illallahu. Ya, ma tidak ada fil jubbati, di dalam jubah, illallahu, kecuali Allah. Jadi ungkapan ini
Di dalam jubah ini tidak ada kecuali Allah. Artinya dia mengatakan kalau yang memakai jubah itu Allah dengan konotasi bahwasannya dia menyatu dengan Allah. Dan ketika ungkapan seperti ini keluar dari seorang wali besar, arada annama fil jubbah, ya, maka diarahkan annama fil jubbah bal wal kaunu kulluhu la wujuda lahu illa billah. Diarahkan ke bukan hanya di dalam jubah, artinya bukan cuma dirinya, bal bahkan wal kaunu kulluhu, segala sesuatu, segala makhluk ini, semua makhluk ini, la wujuda lahu, itu tidak mempunyai kewujudan, keberadaan, illa billah, kecuali Allah yang menciptakan. Nah, jadi diarahkan seperti itu. Bukan mengartikan bahwasanya dalam jubah itu adalah Allah. Nah, bukan diarahkan ke situ. Tapi bukan hanya dalam jubah, tapi seluruh makhluk itu ada karena Allah yang menciptakan. Gitu, diarahkan ke situ. Wa qala fil lawaqihil anwar, Imam Asy-Sya'rani Shahibul Mawahib. Saya dapat Lawaqihil Anwar ini ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani, seorang wali kutub. Min kamalil irfan suhudu abdin wa rabbin. Imam Asy-Sya'rani mengatakan min kamalil irfan, di antara kesempurnaan kemakrifatan, di antara kesempurnaan kemakrifatan seorang hamba, suhudu abdin wa rabbin, dia menyaksikan manusia, seorang hamba, wa rabbin, dan Tuhan. Wa kullu arifin nafa syuhudal abdi fi waqti ma laisa huwa falaisa ma fi waqti ma falaisa huwa bi'arifin. Wa kullu arifin, dan tiap-tiap seorang yang makrifat, yang mana orang yang makrifat tersebut nafa syuhudal abdi, menafikan menyaksikan manusia. Artinya yang dia ungkapkan hanya Allah, selain Allah tidak ada. Fi waqti ma, pada suatu ketika, falaisa huwa bi'arifin, maka orang yang menafikan, seorang arif yang menafikan hamba, menyaksikan hamba, keberadaan manusia, itu falaisa huwa bi'arifin, maka orang arif, orang yang makrifat tadi tidak dikatakan sebagai orang yang makrifat. Wa innama huwa fi dzalikal waqti sahibu halin. Nah, orang yang menafikan manusia, menafikan hamba ketika itu, yang hanya menyaksikan Allah, dikatakan sebagai sohibul hal, bukan arif. Wa sohibul hal, sedangkan sohibul hal, sakronun itu tenggelam. Sakron itu mabuk, ya, tenggelam. La tahqiqa indahu, hilang akalnya. La tahqiqa indahu, tidak nyata di sisinya. Fadhahara mimma dzukira annal murada biwahdatil wujud wal ittihad fi madhabil qaumi laisa 'ala dhahir al mutawahham. Maka dari yang diucapkan tadi, dari penjelasan yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rani juga di dalam kitab Lawaqihil Anwar, itu menunjukkan fadhahara, nampak, mimma dzukira, dari ungkapan barusan itu, annal murada biwahdatil wujud, yang dimaksud dengan esa keberadaannya, wal ittihad, dan menyatu. Ketika wali mengatakan seperti itu, esa hanya Allah yang ada, kemudian menyatu dengan Allah. Nah, ungkapan tersebut di kalangan kaum, yaitu para wali, laisa 'ala dhahir al mutawahham, bukan seperti yang diprasangkakan. Ya, tidak seperti yang nampak, yang diprasangkakan. Akan tetapi harus ditakwil bahwasanya bukan cuma dalam jubah yang Allah, tapi seluruh makhluk itu tidak ada kecuali Allah yang menciptakan. Ya. Wa idza kanat abadatul authani yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfan wa lam yaqulu humullah kaifa yadunnu anna dzalika bil arifin. Ketika penyembah-penyembah berhala, ya, ketika penyembah-penyembah berhala dilarang untuk menyembah berhala, mereka menjawab, yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfan.
kami tidak menyembah berhala, kata mereka. Mana butuhum, kami tidak menyembah berhala illa liyuqarribuna, kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfan. Ya, sama kurban. Ya. Jadi mereka para penyembah berhala itu, para penyembah berhala saja tidak menganggap Allah ada dalam berhalanya. Tapi mereka menganggap bahwasanya berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Walam yakulu, dan mereka para penyembah berhala itu tidak mengatakan humullah. Ya, berhala-berhala itulah Allah. Nah, tidak mengatakan seperti itu. Kayak kaifa yudhannu dzalika bil arifin. Nah, sedangkan para penyembah berhala saja tidak menganggap berhala itu sebagai Allah, tapi cuma sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah, maka bagaimana bisa ungkapan tadi itu diprasangkakan kepada orang-orang para wali yang makrifat kepada Allah. Wa innamal muradu qaulul arif wa ilmuka anna kullal amri amri huwal ma'nal musamma bil ittihad. Wa ilmuka, dan pengetahuanmu anna kullal amri bahwasanya segala urusan itu adalah urusanku. Ya. Huwal makna al-musamma bittihad, itulah yang dimaksud makna dengan menyatu dengan Allah. Wala budda inda kulli muslimin min haddin fi hadzal maqam wa in tafawatu. Wala budda inda kulli muslimin, dan harus seorang muslim itu harus mempunyai bagian di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu memikirkan tentang keberadaan Allah ini. Ya, meskipun terjadi tafawut, terjadi gap, terjadi perbedaan derajat, kekuatan, keyakinan, dan pengetahuan tentang Allah, ya, bahwasanya Allah itu seperti apa dan bagaimana. Ya, apakah Allah itu ada dalam diri manusia atau tidak? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bukan cuma manusia, bukan cuma Al-Hallaj, bukan hanya Syekh Siti Jenar yang menyatu dengan Allah, bukan seperti itu. Tapi Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj, dan seluruh manusia itu, seluruh alam, bahkan semua makhluk itu ada karena Allah, begitu. Bukan maksudnya Allah menyatu dalam diri manusia. Wa inna ma ataltul kalam ala hadhihi ta'ifah. Kata Imam Ki Hasyim Asy'ari, wa inna ma ataltul kalam ala hadhihi ta'ifah. Wa inna ma ataltu, hanya saja saya memanjangkan pembahasan ala hadhihi ta'ifah, tentang kelompok ini. Li'anna dhararahum, karena bahayanya mereka, alal muslimina, bagi orang-orang muslim, aksaru min dharari jami'il kafarati wal mubtadi'in. Ya. Kenapa dipanjangkan pembahasan ini oleh Ki Hasyim Asy'ari, kata beliau? Karena banyak, li'anna dhararahum, karena bahayanya kaum yang seperti ini. Itu bahayanya kepada muslimin itu lebih banyak daripada orang-orang kafir dan orang-orang ahli bid'ah. Fa inna katsiran minan nas yu'addimunahum wa yasma'una kalamahum ma'a jahlihim bi asalibil kalamil arabi. Karena kebanyakan manusia mengagungkan orang-orang yang seperti ini. Wa yasma'una kalamahum, dan mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang seperti ini, ma'jahlihim, di sisi lain, ma'jahlihim, yang disedangkan di sisi lain mereka tidak paham biasa bil kalamil arabi, dengan susunan kalimat-kalimat bahasa Arab. Wa qad rawa al-Asmu'i anil Khalil an Abi Amr bin al-Alla, telah meriwayatkan al-Asmu'i dari Khalil, dari Abi Amr bin al-Alla, annahu qala, bahwasanya Abi Amr Al-Alla mengatakan, aksaru man tazandaqa bil Iraq li jahlihim bil Arabiyah. Aksaru man tazandaqa, kebanyakan orang-orang menjadi zindik di Irak, li jahlihim, karena bodohnya mereka orang-orang Irak itu, bil Arabiyah, terhadap bahasa Arab. Hum bi tiqadihimul hulul wal ittihadi kafaratun, kufratun. Wahum bi'tiqadihim, orang-orang ahli Irak dengan keyakinan mereka,
bahwasanya Allah itu menempati dalam dalam benda atau dalam tubuh manusia. Wal ittihadi, dan menyatunya hamba dengan Tuhan. Dengan kebodohan mereka itu meyakini menyatunya hamba dengan Tuhan atau beradanya Tuhan dalam diri sesuatu itu kufratun, sebuah kekufuran. Qala al-Qadiyyat fi Syifa, dalam Qadiyyat berkata dalam kitab Asy-Syifa. Qala berkata Qadiyyat fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa. Inna kulla maqalatin surihat binafir rububiyyah awil wahdaniyah aw ibadati ghairillah aw ma'allah fahiya kufrun. Inna kulla maqalatin surahat binafir rububiyyah awil wahdaniyah. Sesungguhnya tiap-tiap ucapan yang menjelaskan, yang menampakkan dengan menafikan rububiyah, ketuhanan, awil wahdaniyah, dan keesaan Allah, au ibadati ghairillah, atau menyembah selain Allah, au ma'allah, atau menyembah Allah dan selain Allah, fahiya kufrun, itu adalah sebuah kekafiran. Kama qalatid dahriyah, sebagaimana ucapannya kelompok dahriyah, wan nasara, dan orang-orang Kristen, wal majusi, dan orang-orang majusi, alladzina asyraku bi ibadatil ausan, dan orang-orang yang menyekutukan Allah bi ibadatil ausan, dengan menyembah berhala, atau menyekutukan Allah, awil malaikah, dengan menyembah malaikat juga, awis syayatini, atau juga menyembah setan, awis syamsi, atau menyembah matahari, awin nujumi, atau menyembah bintang, awin nari, atau menyembah api, aw ahadin, atau menyembah sesuatu ghairillahi, selain Allah, aw ahadin ghairillahi, atau menyembah sesuatu selain Allah. Wa kadzalika ashabul hulul, begitu juga kafir, orang yang berpandangan hulul. Hulul tadi adalah menyatu, Allah menempati sesuatu. Wa tanasuhi, dan keyakinan reinkarnasi bagi tubuh manusia. Wa kadzalika man i'tarafa bil ilahiyatillah wa wahdaniyatihi walakinnahu, begitu juga kafir, orang yang mengakui ketuhanan Allah dan keesaan Allah, akan tetapi dia meyakini ketuhanan Allah dan keesaan Allah, i'taqada annahu ghairu hayyin, meyakini bahwasanya Allah itu tidak hidup, aw ghairi qadimin, atau bahwasanya Allah itu tidak, annahu ghairu hayyin aw ghairu qadimin, atau meyakini bahwasanya Allah itu tidak qadim, au muhdatsin, au annahu muhdatsin, atau Allah itu baru, au musawwarin, atau meyakini bahwasanya Allah itu berwajah, berbentuk, awid da'alahu waladan, atau orang yang mengakui bahwasanya Allah punya anak, au sahibatan, atau punya teman, istri atau suami, teman atau sahabat, au annahu mutawalladin, atau bahwasanya Allah itu melahirkan, ya, atau dilahirkan, terlahir min syai'in, dari sesuatu, seperti ulat. Ulat itu adanya ulat karena adanya sampah, ya, adanya bangkai-bangkai, lahirlah ulat. Menganggap adanya Allah itu seperti itu. Auka inun anhu, atau adanya Allah itu terlahir dari sesuatu juga. Au ma'ahu fil azali syai'an, atau Allah mempunyai teman di masa azali, zaman azali itu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Qadiman, yang juga qadim, ghairuhu, selain Allah, au anna sama, atau orang yang meyakini sama di sana, soni'an lil alam, bahwasanya ada pencipta alam siwahu, selain Allah, au mudabbiron, atau meyakini ada yang mengatur, ghairuhu, selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah. Fadzalika kulluhu kufrun. Keyakinan barusan itu semuanya kafir. Bijma'il muslimin, dengan kesepakatan umat Islam. Wa kadzalika man idda'a mujalasat Allah Ta'ala wal aruj ilaihi. Wa kadzalika, begitu juga kafir, man idda'a mujalasat Allah, orang yang mengaku-ngaku duduk bersama Allah, wal uruj ilaihi, dan terbang, naik kepada Allah, wa mukalamatihi,
nidda'a mujalasatallah wal uruja ilaihi wa mukalamatahu, dan berdiskusi dengan Allah, au hululahu fi ahadil ashkhas, atau orang yang meyakini atau mengaku-ngaku. Jadi tadi ini ucapan ya. Atau orang yang mengatakan bahwasanya Allah menempati di dalam sesuatu. Kaqauli ba'dil mutasawwifah, sebagaimana ucapan orang sebagian ahli tasawuf, wal batiniyah, dan orang-orang kebatinan, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani itu meyakini Allah ada dalam diri Nabi Isa, ya, kafir. Wa kadzalika naqta'u ala kufri man qala biqidamil alam. Begitu juga kita menetapkan, memastikan terhadap kekafiran orang qala biqidamil alam, ya, orang yang mengatakan alam ini kidam. Au baqaihi, atau akan orang yang mengatakan alam ini kekal. Au qala bitanasuhil arwah, atau orang yang mengatakan reinkarnasinya ruh, wantiqaliha, dan berpindahnya ruh, abadal abadi selama-lamanya, fil ashkhas, dalam tubuh manusia. Jadi orang yang mengakui reinkarnasi itu kafir. Wa ta'dibikhan wa tan'imiha, dan berpindahnya manusia ruh, wa tan'imiha, dan mendapat, wa ta'dibiha wa ta'diban wa tan'imiha, dan mendapatkan siksaan, wa ta'diban wa tan'imiha, ya, wa ta'dibiha wa tan'imiha, itu bukan kha tapi ha, ya. Wa ta'dibiha, dan siksaannya ruh, wa tan'imiha, dan mendapatkan nikmatnya ruh, bihasabi zakaiha, berdasarkan bersihnya ruh, wa khubsiha, dan buruknya ruh. Ya, kayak kemarin itu, karena perbuatannya cupat kayak itu buruk, maka dia terlahir kembali sebagai siluman babi. Ya, itu karena banyak dosanya. Ini keyakinan-keyakinan kafir seperti ini. Wa kadzalika man i'tarafa bil ilahiyati wal wahdaniyati walakinnahu jahadal nubuwah min asliha umuman au nubuwata nabiyan au nubuwata nabina khususon au ahadan minal anbiya'i alladzina nasallahu alaihim ba'da ilmihi bidzalika fahuwa kafirun bila raibin. Wa kadzalika, begitu juga kafir man i'tarafa, orang yang mengakui dengan ketuhanannya Allah, wal wahdaniyati, dan keesaannya Allah, walakinnahu, setelah dia mengakui keesaan Allah, ketuhanan Allah, dia mengingkari kenabian man nubuwata man asluha, ya, umuman au nubuwata nabiyina, mengingkari kenabian secara umum atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad secara khusus, au ahadan, atau mengingkari kenabian salah satu daripada nabi-nabi yang dinas oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Ada Nabi Isa, Nabi Musa, itu diingkari salah satu daripada mereka. Ba'da ilmihi bidzalika, setelah orang tersebut mengetahui bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang nabi, tapi dia mengingkari kenabian Nabi Isa, fahuwa kafirun, maka orang tersebut telah kafir bila roibin, tanpa keraguan. Wa kadzalika man qala, begitu juga menjadi kafir man qala, orang yang mengatakan inna nabiyana, sesungguhnya Nabi Muhammad itu laisal ladika Nabi Mekah, sesungguhnya Nabi kita itu bukan yang ada di Mekah, wal Hijaz, dan tanah Hijaz. Ya, orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad ada di Mekah atau di Hijaz itu juga kafir. Wa kadzalika man idda'a nubuwata ahadin, ya, ada orang seumpamanya meyakini Nabi Muhammad itu lahir di Nusantara, maka itu kafir. Wa kadzalika man idda'a nubuwata ahadin ma'a nabiyina, begitu juga menjadi kafir orang yang mengakui kenabian seseorang beserta kenabian Nabi Muhammad, au ba'dahu, atau ada nabi setelah Nabi Muhammad, au man idda'a nubuwatan li nafsihi, atau orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi diri untuk dirinya sendiri, kafir sudah. Wa kadzalika man idda'a min gulatil mutasawwifati annahu yuha ilaihi, begitu juga orang yang mengaku-ngaku daripada orang-orang yang melampaui batas dari kalangan ahli tasawuf,
Annahu yuha, bahwasanya orang ini mendapatkan wahyu, wa illam yada an-nubuwah wa illam yad'u. Idda'ah yadda'u wa illam yadda'u wa illam yadda'. Meskipun orang tersebut tidak mengakui sebagai nabi, dia mengaku mendapatkan wahyu, tapi dia tidak mengaku sebagai nabi. Nah, ini juga kafir. Qala fil Anwar, Imam Asy-Sya'rani berkata dalam kitab Al-Anwar, wa yuqta'u bi takfiri kulli qailin, ditetapkan, dipastikan dengan kekafiran orang yang mengatakan qaulan yatawassalu bihi ila tadlilil ummah. Dipastikan kekafiran orang yang orang yang mengatakan, yang mana perkataannya itu menyampaikan kepada kesesatan ummah, menyesatkan umat. Wa takfiris sahabati, dan orang yang mengkafirkan sahabat itu ditetapkan sebagai orang kafir. Ya, Syiah itu orang-orang Syiah. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafirin. Dan orang yang melakukan perbuatan, yang mana perbuatan itu tidak keluar, tidak dilakukan kecuali orang kafir yang melakukannya. Seperti apa? Kasujudi lis-solibi, seperti bersujud kepada salib. Awin nar, atau bersujud kepada api. Awil masyi ilal kanaisi, ya, atau orang yang berjalan ke gereja. Ma'ahliha, beserta orang-orang gereja. Bizaihim, dengan atribut-atribut gereja. Minaz zananiri wa ghairiha, daripada kayak Sinterklas begitu, baju-baju Natal, pergi ke gereja menggunakan pakai baju Natal atau baju pastur, maka ini dianggap sebagai kafir secara perbuatan. Wa kadza man ankara Makkah, begitu juga kafir orang yang mengingkari keberadaan Mekah, awil Ka'bah, atau mengingkari keberadaan Ka'bah, awil Masjidil Haram, atau orang yang mengingkari keberadaan Masjidil Haram. In kana mimman yadunnu bihi alimadzalikah wa mimman khalatal muslimin. Ya. Begini, apabila orang yang mengingkari itu adalah orang yang mengetahui terhadap adanya Mekah, Ka'bah, masjid, dan lain-lain itu. Wa mimman khalatal muslimin, atau orang tersebut tidak tahu sendiri, tidak pernah ke Mekah. Orang pernah ke Mekah tapi mengingkari adanya Mekah. Orang itu yang kelompok yang ingkana mimman yadunnu bihi ilma dzalika. Atau mimman khalatal muslimin, atau orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang Islam. Berkumpul dengan orang Islam pasti dia tahu. Kalau orang Islam yakin adanya Mekah, adanya Madinah, tapi dia tidak, dia mengingkari. Maka itu dianggap sebagai murtad. Faslun fi bayani hattis salaf as-salih wa bayanil murad bisawadil a'dham. Ya, wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan nanti pasal tentang garis koridor, ya, ulama pendahulu, orang-orang saleh, wa bayanil murad bisawadil a'dham, dan yang menjelaskan tentang yang dimaksud dengan kelompok hitam yang besar, fi hadil hin, pada masa ini, wa bayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madhahibil arba'ah, dan menjelaskan tentang pentingnya berpegangan pada salah satu madhab dari 4 madhab. Jadi cuma 4 madhab. Wallahu a'lam bishawab.